Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Guci Padeta. Saya Adrina Alsandra dari IF1A. Saya Rojana Natalia Bisai dari IF1B. Nah, eh, kami membuat sebuah PKM yang dimana tentang sig- is. Nah, itu untuk menerjemahkan gestur untuk lansia dan difabel. Nah, latar belakangnya itu berisi tentang banyak lansia dan penyandang disabilitas mengalami kesulitan berkomunikasi karena keterbatasan berbicara dalam penggunaan bahasa isyarat yang tidak dipahami oleh orang umum. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti deep learning mampu mengenali gestur secara cepat dan akurat. Namun, belum banyak aplikasi penerjemah gestur yang mudah digunakan dan ramah bagi lansia maupun difabel. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi inovatif berupa Sign Is. Aplikasi penerjemah gestur berbasis deep learning untuk membantu komunikasi menjadi lebih baik, inklusif, dan dapat digunakan kapan saja. Kemudian tujuan tujuan kami itu ada 5. Yang pertama, menghadirkan aplikasi penerjemah gestur yang membantu lansia dan difabel untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan teknologi deep learning untuk mengenali dan menerjemahkan gestur secara real time. Yang ketiga itu meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian yang keempat itu memberikan solusi teknologi yang praktis, mudah dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima itu mendukung perkembangan inovasi digital yang berorientasi pada kebutuhan kelompok rentan. Kemudian dilanjutkan oleh Adelina Elsandra. Kemudian ada fitur dari SIG-IS yang kami. Yang pertama ada gesture to text translation, yang kedua gesture to voice output, yang ketiga mode lansia, yang keempat real time recognition, yang kelima riwayat terjemah, yang keenam offline mode. Lalu selanjutnya ada SWOT yang dijelaskan oleh Rojana. WOT yang pertama ada strength atau kekuatan, dan yang kedua ada weakness, kelemahan, dan yang ketiga ada opportunities, peluang, yang keempat ada threats, ancaman. Yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah menggunakan deep learning sehingga akurat dan cepat. Dan yang kedua, desain ramah lansia. UI sederhana ditulis UI sederhana tulisan besar. Dan yang ketiga, mendukung teks dan suara untuk memudahkan komunikasi. Yang kedua ada itu teman ya next. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, membutuhkan dataset gestur yang besar agar akurasi stabil. Yang kedua, performa bisa menurun di perangkat dengan spesifikasi rendah. Dan yang ketiga, gestur yang tidak jelas dapat sulit dikenali. Next. Dan yang ketiga, Yang ketiga ada peluang. Yang ketiga ada peluang. Untuk peluang yang pertama, potensi kerja sama dengan fasilitas kesehatan, panti lansia, dan sekolah inklusi. Yang kedua, ada dapat dikembangkan sebagai alat pembelajaran bahasa isyarat. Yang ketiga, kebutuhan teknologi aksesibilitas semakin tinggi. Yang keempat dijelaskan oleh Kuci. Yang keempat itu ada threats atau ancaman. Nah, yang pertama itu ancaman pertama
aplikasi serupa bisa memunculkan sebagai kompetitor. Yang kedua itu adalah resiko salah interpretasi gestur yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Yang ketiga itu perubahan cepat pada teknologi yang memerlukan pembaruan terus-menerus sehingga em, memberatkan sebuah aplikasi tersebut. Sekian dari presentasi kami. Eh, Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.